Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas iOS 26.3 yang udah gue install di iPhone 16 gue teman-temannya. Dan sini udah gue pakai beberapa hari, dan sini gue akan kasih ke kalian apa aja sih hal yang baru dan gimana sih untuk iOS 26.3 ini, rekomendasi atau enggak sih untuk dipakai. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk iOS 26.3 yang ada di iPhone 16 gue tuh size-nya di angka 10,85 GB teman-teman ya. Jadi di sini ditulis this update provide important bugs fix dan security update. Jadi yang paling penting menurut gue secara pribadi itu adalah security update. Dan di sini reminder buat kalian yang misalkan size-nya itu lebih kecil dan lebih besar dari gua, itu adalah hal yang normal. Jadi kalau ada yang sama-sama kayak gua oke. Tapi kadang-kadang juga ada yang lebih besar atau lebih kecil kalau untuk dari size iOS-nya teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-teman udah gue install di iPhone 16 gue ini, kemudian sini gue akan kasih lihat ke kalian udah di 26.3 dengan kode number 23D127 teman-teman. Nah, jadi di sini gue akan kasih lihat ke kalian dulu apa aja sih hal yang baru teman-teman ya. Oke, di sini gue akan mulai dari baterai. Untuk baterai masih tetap di angka 100%. Untuk kapasitas baterai health di iPhone 16 gue tidak ada perubahan sama sekali teman-teman. Jadi sebelumnya juga 100% untuk BH-nya, kemudian sekarang juga masih sama persis. Kemudian di sini gue akan masukin ke bagian untuk yang storage teman-teman ya. Untuk bagian storage sendiri di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk iOS itu di angka 20,35 GB dan sistem datanya di angka 11,82 GB. Karena memang sebelumnya di 26.21 kalau nggak salah gue tidak memiliki bugs yang gede banget untuk iOS dan sistem datanya. Jadi menurut gue secara pribadi ini hasilnya juga sama-sama aja untuk besaran filenya iOS-nya segini juga di iOS sebelumnya, dan juga untuk sistem datanya ya sekitar beginilah teman-teman ya, nggak ada perbedaan yang signifikan guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk dari sisi baterai aman, untuk besaran file iOS ini juga menurut gue secara pribadi standar dan gue tidak mengalami permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, kemudian di sini gue pengen sharing ke kalian hal-hal baru yang mungkin hadir di iOS 26.3 teman-temannya. Jadi yang pertama-tama itu kita bisa langsung transfer dari Android pas reset iPhone kita. Jadi yang pertama-tama kita masuk ke bagian setting, kemudian kita ke bagian reset teman-temannya, di sini general. Kemudian paling bawah di angka lagi di bagian transfer atau reset iPhone. Di sini ada tulisan yang namanya reset erase all content dan settings atau transfer to Android. Nah, gue akan compare dengan 26.21 yang ada di iPhone 15 Pro gue ini teman-teman. Ini belum gue update ke 26.3. Kita buka dulu ya guys ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini gue akan masuk ke bagian transfer or reset iPhone. Kita langsung seperti ini. Nah, di sini guys, kalau untuk 26.21 itu tidak ada yang namanya transfer to Android teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini perbedaannya. Nah, ini cancel transfer dulu. Oke. Continue. Oke. Nah, seperti ini teman-temannya. Nah, ini 26.3, ini 26.21. Perbedaannya seperti ini. Ini adalah hal pertama yang bisa gue share ke kalian, perbedaan yang timbul di dua iOS terbaru ini teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian wallpaper. Wallpaper ini dibikin sama Apple itu lebih ke rapi doang sih teman-teman. Jadi di sini gua akan tunjukin ke kalian. Kalau misalkan kalian mau add new wallpaper, di sini kita akan mulai dari yang namanya weather dan astronomy. Ini udah dipisah teman-teman ya. Sebelumnya tuh weather dan astronomy itu bergabung. Gua akan tunjukin di iOS 26.21 ini teman-teman ya. Ini kita add wallpaper dulu, kemudian kita ke bagian weather dan astronomy ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri weather dan astronomy ini masih bergabung, sedangkan kalau untuk di 26.3 ini weather dan astronominya ini sudah terpisah seperti ini. Jadi menurut gua secara pribadi hal seperti ini tuh bukan hal yang besar banget, tapi menurut gua lumayan untuk bikin rapi guys ya. Oke guys, jadi untuk hal baru selanjutnya mungkin dari limit tracking untuk lokasi kita ya teman-teman. Jadi sekarang tuh di region Eropa kalau nggak salah itu kita udah bisa untuk melimitkan Apple ini men-track posisi kita secara precise teman-teman, untuk privacy sih katanya. Tapi di sini nggak akan gue tunjukkan karena belum bisa di Indonesia teman-teman. Yang ingin gue share itu dari sisi pengalaman memakai iOS 26.3 ini dari sisi performance teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang ingin gue tekankan ke kalian itu sebenarnya dari sisi baterai dan juga performance. Secara pribadi guys, gue ngerasa performance di iPhone 16 gue ini sangat-sangat mantap teman-teman ya. Gue suka banget guys, smooth banget, dan ini kalau di compare dengan 26.21 beda banget, jauh guys ya.
Jadi di 2621 tuh gue ngerasa kadang-kadang beberapa aplikasi tuh suka crash, terutama pas gue buka mobile BCA banking, kemudian buka Shopee, itu kadang-kadang suka crash. Kalau trade belum pernah teman-temannya, tapi kalau di untuk 26.3 ini, uh, gue bisa bilang kalian harus install. Jadi performa luar biasa banget, apalagi kalau untuk dari baterai. Baterai menurut gue secara pribadi, makin kalian geber, makin gila banget ya untuk dari sisi daya tahannya. Gue suka banget teman-teman. Kalau misalkan ada update baru, gue rasa gue nggak update dulu di iPhone 16 gue ini. Gue akan update 26.4 mungkin di HP yang lain deh. Karena gue ngerasa untuk 26.3 ini adalah salah satu iOS yang menurut gue secara pribadi good banget ya. Dari sisi suhu panas, baterai itu semuanya aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi gue harus share ke kalian apa adanya teman-temannya. Gue ajakin buat buka trade, semuanya lancar ya, tidak ada permasalahan sama sekali, dan gue ngerasa enjoy, nyaman, tidak ada yang namanya lag, tidak ada yang namanya patah-patah, no. Sayangnya di sini gue tidak main game karena memang gue tipikal orang yang nggak terlalu suka main game. Pemakaian gue sehari-hari hanya untuk sosial media, mobile banking, ngedit di Canva atau ngedit di video, ngedit di VN atau CapCut teman-temannya. Karena kan gue rata-rata ngedit video tuh di iPhone 16 gue ini teman-temannya. Pemakaian gue tuh untuk dari sisi kamera dan video juga sering banget ya untuk di iPhone 16 ini. Dan gue bisa bilang ke kalian semuanya bagus banget teman-temannya. Oke guys, jadi kalau boleh jujur gue harus share ke kalian, please langsung install aja 26.3 di iPhone kalian, karena menurut gue secara pribadi ini keren banget ya. Di compare dengan 2621 yang ada di iPhone 15 Pro gue ini jauh banget ya untuk dari sisi performance-nya guys ya. Gue ngerasa untuk di 15 Pro gue ini sedikit terhambat ya, nggak terlalu smooth, tapi di 26.3 ini smooth banget, dan gue rasa kalian memang harus pakai di iOS yang terbaru ini teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya. Jadi video gue kali ini murni dari sisi pengalaman gue secara pribadi yang udah install 26.3 dan juga masih menggunakan 2621. Gue bisa konfirmasi untuk 26.3 ini keren banget guys ya. Sekian video gue kali ini guys ya. Semoga semuanya mendapatkan sedikit gambaran secara detail. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bye bye teman-teman.